Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Para hadirin, Bapak-bapak dan ikhwah serta anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam yang kedua di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir melaksanakan sholat secara berjamaah di rumah, dan kemudian sambil menanti sholat isya kita duduk bermajlis membaca dan menelaah hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau yang berkaitan dengan persoalan yang sangat penting, yaitu kesehatan jiwa kita, tazkiyatun nufus. Hadis-hadis yang membahas persoalan hati yang terhimpun dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis yang membahas tentang masalah hati, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala wa fakka asrah. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-9. Malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas hadis yang ke-10. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadisnya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Ya, kita dengarkan hadisnya. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyatu li fadilati Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala wa fakka asrah. Qala hafizahullahu ta'ala al-hadithu al-ashir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وفي لفظ لمسلم لا تسم العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. وعند أبي داود وغيره لا يقول أحدكم الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حدائق الأعناب. ورواه مسلم عن علقمة بن وائل عن أبيه مرفوعا ولفظه لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. Nah, hadisnya hadis yang ke-10. Di sini Syekh menyebutkan beberapa riwayat yang semua membahas masalah yang sama. Kita terjemahkan apa yang telah kita dengarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang ke-10. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum, jangan sekali-kali, la yaqulanna, jangan sekali-kali, ahadukum salah seorang di antara kalian mengatakan, la yaqulanna ahadukum, jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian mengatakan,
al-karm. Artinya untuk menyebutkan tentang buah anggur, ya, ini menjelaskan tentang buah anggur yang dulu orang-orang jahiliyah biasa menamakan juga buah anggur itu al-inab. Al-inab itu bahasa Arabnya inab, bahasa kita adalah anggur. Dan biasa orang jahiliyah terdahulu juga kalau menyebutkan anggur mereka menamakan dengan al-karm. Tapi Rasulullah melarang penyebutan tersebut. Jadi sebagian peristilahan Arab terdahulu atau yang dikenal di zaman jahiliyah, ketika datang Islam diakomodir. Dalam artian tidak ada perubahan. Istilah yang mereka gunakan itu juga digunakan dalam Islam. Tapi sebagian istilah-istilah yang beredar di tengah masyarakat itu ada kerancuan dan ada mungkin makna yang bias yang bisa membuat orang salah paham. Maka di antara hal yang diajarkan oleh Islam untuk tidak kita salah dalam memahami suatu kata, maka sebaiknya kita menghindari kata yang bisa memiliki makna yang salah. Di sini katakan jangan katakan untuk buah anggur itu dengan al-karmu. Nanti kita akan jelaskan ya, al-karmu itu sebenarnya kemuliaan ya. Fa innamal karmu qalbul mu'min. Karena yang sepantasnya disebut sebagai al-karmu, sesuatu yang mulia, adalah qalbul mu'min, hati seorang beriman. Jadi yang pantas dinamakan dengan al-karmu qalbul mu'min, bukan buah anggur. Wa fi lafdhin li Muslim, dan dalam periwayatan Imam Muslim saja, la tusammu al-inaba al-karma. Jangan kalian menamakan al-inab dengan al-karm. Fa innal karma ar-rajulul muslim. Karena yang pantas disebut dinamakan dengan al-karm hanyalah seorang laki-laki muslim. Wa inda Abi Dawud wa ghairihi, dan dalam periwayatan Abu Dawud dan selainnya. Di sini selainnya masuk padanya Imam Nasai ya dalam Sunan Kubra. La yaqul ahadukum, jangan salah seorang di antara kalian menyebut al-karmu fa innamal karmu ar-rajulul muslim. Jangan salah seorang di antara kalian mengatakan kepada buah anggur itu sebagai al-karm, karena al-karm itu adalah laki-laki muslim. Walakin qulu hadaiqal a'nab. Namakan saja sebagai kebun-kebun kurma. A'nab jama dari al-inab. Warawahu Muslim an Alqamah bin Wa'il an abihi, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala secara marfu' dari Alqamah dari Wa'il dari bapaknya. Tampaknya ini Wa'il bin Hujr ya. Secara marfu', wa lafzuhu, dan lafadznya adalah la taqulu, jangan kalian namakan atau jangan kalian katakan al-karmu, walakin qulu al-inaba wal habla. Sebut saja dengan al-inab dan al-habla. Jadi ini kalau mau sebut sinonimnya buah anggur al-inab itu al-habla saja. Ini kalau kita tentu saja kita tidak gunakan ini ya, karena kita bilang anggur, kita tidak bilang al-inab, tidak bilang al-habla. Dan mungkin kalau di negeri kita tidak ada yang menamakan anggur dengan kemuliaan ya. Tapi kita akan lihat apa sebabnya kenapa buah anggur itu tidak pantas dinamakan sebagai kemuliaan, walaupun dia buah yang halal. Tapi ada suatu hal yang bisa menjadikannya dia haram, dan dikhawatirkan ada penggunaan yang salah tentang masalah ini.
Ini yang akan dibahas dalam hadis kita, dan ini menjelaskan kepada kita bahwa masalah penamaan itu bukan masalah yang ringan ya. Karena sebagian orang bilang apa arti sebuah nama. Kadang bisa kita katakan seperti itu, kadang juga tidak. Kadang nama memiliki makna yang sangat penting, dan kadang nama bermakna doa, dan kadang nama menjelaskan tentang ya, kalau masalah penamaan anak, penamaan orang, itu nama yang diberikan oleh orang tua kadang sebagai gambaran bagaimana watak atau bagaimana pandangan fikrah dari seorang bapak atau seorang ibu terhadap anaknya atau dalam memahami agama itu. Kalau ada orang tua umpamanya yang anaknya jelas-jelas muslim lalu menamakan dengan nama-nama orang kafir umpamanya, itu menjelaskan bagaimana kedangkalan agamanya, dan juga menjelaskan tentang bagaimana dia begitu kagum ya kepada sesuatu yang tidak pantas untuk dikagumi. Dan kadang juga ada yang menamakan dengan nama yang salah, keliru ya. Makanya Rasulullah juga kadang mengubah nama. Ada sahabat yang namanya Hazan atau Huzun. Apa artinya Hazan atau Huzun? Sedih. Dia bilang ganti dengan Sahal, mudah, bahagia ya, gampang ya. Jadi kadang diubah seperti itu. Dan hati-hati ya, juga ada kadang yang namanya ya, dia hanya mengumpulkan antara dua kata bahasa Arab, padahal mungkin bahaya maknanya. Jadi ada contoh, dia menamakan tidak persis seperti ini, Anda tidak mau sebutkan persisnya ya nanti. Tapi ada yang menyebutkan umpamanya Al-Jannah, Al-Jannah kan bagus ya, tapi dia namakan dengan Tarkul Jannah umpamanya ya, atau Hajrul Jannah ya. Itu bahaya tuh, karena hajar artinya meninggalkan, Hajrul Jannah artinya meninggalkan surga ya. Tapi sama-sama bahasa Arab, tapi bahaya ya. Jangan yang penting bahasa Arab, karena jangan-jangan salah makna. Dan orang-orang Yahudi dulu biasa memplesetkan peristilahan ya, makanya Allah mengatakan la taqulu ra'ina wa qulun zurna ya, walaupun maknanya bisa sama tapi bisa diplesetkan. Dan termasuk surat Isya, dulu orang Arab mengatakan al-atamah, lalu disuruh pakai Isya saja. Ini di antara hadis yang juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin tentang meninggalkan beberapa nama yang tidak pantas, lalu menggunakan nama-nama yang lebih sesuai dengan syariat. Kita dengarkan penjelasannya. هذا الحديث ورد مورد الغيرة على قلب المؤمن العامر بالإيمان، أن يتصف بصفة كريمة من لا يستحق الاتصاف بها، فنقلها الشرع عنه إلى قلب المؤمن الجدير بالاتصاف بها تأكيدا لحرمته وإشارة إلى ما يعمره من البر والتقوى. قال الحافظ رحمه الله: الحبلة بفتح المهملة وحكي ضمها وسكون الموحدة وبفتحها أيضا، وهو أشهر يعني الفتح، هي شجرة العنب، وقيل أصل الشجرة، وقيل القضيب منها. Ya, beliau mengatakan hadis ini mau menjelaskan tentang bagaimana girah terhadap hati seorang mukmin yang dipenuhi dengan keimanan, bahwa yang pantas bersifat dengan sifat karimah, karimah itu sekali lagi karam ya, mulia ya. Jadi seorang yang dikatakan karim ya adalah yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, ya, orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi yang paling berhak bersifat dengan sifat yang mulia dan tidak ada yang lebih pantas untuk itu adalah orang mukmin saja. Maka tidak pantas itu dinamakan untuk satu buah.
Maka syariat ini memindahkan peristilahan yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab terdahulu kepada peristilahan yang lebih tepat diberikan kepada hati seorang mukmin yang pantas bersifat dengan sifat tersebut sebagai penegasan tentang kehormatan seorang mukmin dan mengisyaratkan bahwa hati seorang mukmin itu dimakmurkan dengan kebajikan dan ketakwaan. Artinya hati seorang mukmin itu penuh dengan kebajikan dan ketakwaan, maka sangat pantas disebut dengan al-karam. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang makna hablah, yang tadi ada hablah atau juga bisa hublah, ya, dan bisa juga habalah atau habulah, ya, atau hubalah. Ini kenapa dikatakan namakan saja dengan inab dan hablah? Karena hablah itu sinonim dari inab, dan ada yang mengatakan dia adalah kebun dari anggur, ada yang mengatakan dia akarnya dari pohon anggur, dan ada yang mengatakan batangnya. Intinya al-habla juga bermakna inab. Itu saja yang dinamakan, tidak perlu dinamakan anggur dengan al-karam. Ya. Warwahu Ibnu Hibban fi sahihihi bilafz taquluna al-karamu wa innamal karmu qalbul mu'mini wa bawwaba lahu ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم الكرم الرجل المسلم أراد به قلبه. وقال الخطبي رحمه الله إنما نهاهم عن تسمية هذه الشجرة كرما لأن هذا الاسم عندهم مشتق من الكرم والعرب تقول رجل كرم بمعنى كريم وقوم كرم أي كرام ثم تسكن الراء منه فيقال كرم فأشفق صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم حسن اسمها إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرها فسلبها هذا الاسم وجعله صفة للمسلم الذي يتوقى شربها ويمنع نفسه الشهوة فيها عزة وتكرما. وقال البغوي رحمه الله قيل في معنى نهيه عن تسمية هذه الشجرة كرما إن هذا الاسم عندهم مشتق من الكرم سموا شجرة العنب كرما لأنه يتخذ منه الخمر وهي تحث على السخاء والكرم فاشتقوا لتلك الشجرة اسما من الكرم فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميته لشيء حرمه الشرع باسم مأخوذ من الكرم وأشفق أن يدعوهم حسن الاسم إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرها فسلبها هذا الاسم تحقيرا لشأنها وتأكيدا لحرمتها. Ya. Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala mengeluarkan riwayat atau lafaz yang lain atau yang mirip dengan ini, yaitu hadis yang mengatakan taquluna karam, kalian menamakan anggur itu dengan karam, wa innamal karmu al-qalbul mu'min, yang pantas dinamakan karam itu adalah hati seorang mukmin. Dan beliau menyebutkan judul bab terhadap hadis ini, yaitu penjelasan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-karmu itu adalah laki-laki muslim, yang beliau maksudkan adalah hatinya seorang muslim. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, ini penjelasannya kenapa sampai dipersoalkan peristilahan karam untuk buah anggur itu. Beliau mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang penamaan pohon anggur dengan karam, karena nama ini di sisi mereka diambil dari karam, karena orang Arab mengatakan, orang-orang bilang rajulun karam bimana karim wa qaumun karam ay kiramun summa tusak, ya, dan seterusnya. Dan dia mengatakan, maka Nabi kita SAW mengkhawatirkan kalau mereka menamakan atau menyebutkan karam itu untuk buah anggur. Kenapa? Karena orang Arab itu kesukaannya kan minum-minuman keras, dan di antara bahan yang paling pokok untuk membuat minuman keras adalah anggur. Ya, anggur kalau dibiarkan dia akan menjadi khamar. Dan mereka justru menamakan khamar ini kemuliaan, ya, karena mereka memang bangga dengan khamar itu.
Jadi Rasulullah mau mengubah peristilaan itu. Jangan sampai mereka membangga-banggakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fasalaba hadzal ism. Rasulullah mengambil penamaan ini. Ya, jadi kalau dulu penamaannya ini ditempelkan, disandarkan kepada buah anggur, maka penamaan yang bagus sekali karam, kemuliaan, mau diambil dan dijadikan pada sifat mukmin. Kemuliaan itu suatu hal yang sangat bagus namanya. Karena bagusnya, cocoknya hanya diberikan untuk sifat mukmin, hati seorang mukmin, bukan kepada buah anggur. Karena buah anggur itu atau khamar itu, ya kalau sudah dijadikan khamar, kita justru harus meninggalkannya, menjauhinya, dan tidak justru kita membanggakannya. Ya, ini memang khamar kalau dalam syariat kita adalah umul khaba'is. Ya, dia adalah induknya dari seluruh kejahatan. Makanya subhanallah, kita umat Islam tentu saja marah melihat kelakuan sebagian anak bangsa kita, mungkin oknum, tapi ini sesuatu yang jika dibiarkan sangat berbahaya, mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kemungkaran. Ya, mereka adakan semacam sayembara, siapa yang menghafal surat apa itu? Ad-Duha, ya. Ad-Duha. Lalu dikasih hadiah dengan minuman keras, khamar. Lalu ribut, mereka begitu ya gembira dan sebagainya, menunjukkan bahwasanya hebat ya, bisa hafal surat Ad-Duha. Artinya istilah mungkin mereka bilang peminum juga bisa hafal kalau cuma sekedar surat Ad-Duha, ya. Mungkin kata-kata yang semacam itu atau perasaan yang semacam ini suatu istihza, mengolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh dicampurkan antara hak yang dan batil, apalagi dalam masalah yang seperti ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, disebutkan secara khusus terhadap ayat-ayatnya, dan terhadap Rasulnya kalian mau mengolok-olokkan, tidak usah minta maaf, kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian adalah orang-orang yang beriman. Tak boleh ya mengolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang semacam itu. Dan istihlal semacam ini apalagi jadikan kebanggaan, itu menjatuhkan kepada kekufuran. Maka ini yang diantisipasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar tidak menjadi kebanggaan, pemuliaan yang ada pada orang-orang Arab, maka hal itu diambil peristilahannya dan hanya diberikan kepada hati seorang mukmin. Wa qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, dikatakan bahwa makna dari pelarangan penamaan ini karena mereka dahulu menamakan, mereka maksudnya orang-orang jahiliyah, menamakan buah anggur itu sebagai karam karena menurut mereka khamar itu di antara faedahnya, ini di antara faedahnya klaim mereka ya. Makanya Allah mengatakan apa, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas, mungkin bagi kalian ada juga manfaatnya tapi dosanya lebih besar, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, kalau dulu mereka mengklaim ada manfaatnya. Apa manfaatnya bagi mereka? Dulu mereka mengatakan dia karam karena katanya khamar itu memotivasi untuk sakha. Sakha itu kedermawanan, kemuliaan ya, karam. Jadi orang minum khamar itu akan menjadi orang yang sangat dermawan ya. Mungkin dermawan karena dia ajak teman sini ya minum balok sama-sama ya. Subhanallah, dermawan baik sekali orang, nah ajak makan minum minuman keras. Ini kedermawanan yang tidak boleh sama sekali. Bukan dermawan ya orang yang mengajak kita untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fashtaqu litilka syajarah isman minal karam. Ya, mereka menjadikan mengambil namanya dan dengan nama karam. Maka Rasulullah tidak menyukainya hal tersebut dengan penamaan yang semacam itu terhadap sesuatu yang dilarang oleh syariat. Sebenarnya inapnya bukan dilarang, tapi kebiasaan mereka bukan cuma menikmati inapnya, ujung-ujungnya itu yang paling bahaya. Mereka menjadikan inap, buah anggur itu sebagai minuman yang memabukkan, khamar. Maka Rasulullah melarangnya, beliau khawatir wa ashfaqa an yaduwahum husnul ism ila syurbil khamar. Jadi dikhawatirkan ini akan mengaburkan makna hakiki. Orang bilang
itu namanya bagus sekali, karam. Berarti orang akan tertarik untuk meminumnya, ya, tertarik untuk meminumnya. Jadi dikhawatirkan karena penamaannya yang bagus, maka orang akan ikut meminumnya. Karena itu Rasulullah bilang tidak pantas menamakan dengan nama yang seperti itu. Fasalaba hadal ism tahqiran di sya'niha. Rasulullah mau menghinakan, ya, khamar itu dan menegaskan tentang keharamannya. Ya. وقوله إن الكرم قلب المؤمن لما فيه من نور الإيمان وتقوى الإسلام. وقال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث كراهة تسمية العنب كرما، بل يقال عنب أو حبلة. قال العلماء سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب، سموها كرما لكونها متخذة منه ولأنها تحمل على الكرم والسخاء، فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء، وقد قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسمي قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الاسم. وكذلك الرجل المسلم قال أهل اللغة يقال رجل كرم وامرأة كرم ورجلان كرم ورجال كرم وامرأتان كرم ونسوة كرم، كله بفتح الراء وإسكانها بمعنى كريم وكريمين وكرام وكريمات وصف بالمصدر كضيف وعدل. وقال الحافظ رحمه الله حكى ابن بطال عن ابن الأنباري أنهم سموا العنب كرما لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء وتأمر بمكارم الأخلاق، حتى قال شاعرهم والخمر مشتقة المعنى من الكرم. وقال آخر شققت من الصبا واشتق مني كما اشتقت من الكرم الكروم. فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم. وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم. Ya, jemaah sekalian, dan ya ini seperti yang kita sebutkan tadi, memang harus diwaspadai ya. Saat sekarang orang sering mentalbis al-haq bil batil dan mencoba istilah mereka agar istilahnya lebih sopan, istilahnya tidak terlalu kasar ya, sehingga mereka mengganti kadang istilah-istilah. Kalau umpama dalam Islam wanita pezina dinamakan zania atau baghiyah ya. Kalau di negeri kita dahulu dinamakan dengan tunasusila, wanita tunasusila. Tunasusila artinya tidak ada moralnya, tidak bermoral. Tapi ini mereka sekarang ini mau mengganti, memang tidak pantas, ganti dengan PSK umpamanya, pekerja seks komersial ya. Ini profesional ya, tidak ada kata-kata tunasusila. Ini bahaya ya, bahaya. Orang kadang merasa justru terhormat, merasa diberikan tempat untuk itu. Dan orang yang tidak faham, maka tidak apa-apa. Dan ini saddan lizariyah dalam istilah syariat kita, dan namanya dinamakan saddan lizariyah, menutup kemungkinan-kemungkinan yang buruk, mencegah hal-hal yang buruk sebagai tindakan preventif ya. Maka dicegah hal tersebut.
Di sini katakan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innal karba qalbul mu'min. Kenapa sampai dikenamakan karam itu hati seorang mukmin? Karena hati seorang mukmin itu penuh dengan atau berisikan cahaya keimanan dan ketakwaan Islam. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang hadis-hadis ini, hadis yang melarang penamaan al-inab dengan karam, beliau mengatakan dimakruhkannya atau tidak disukainya penamaan seperti ini, bahkan cukup dinamakan dengan inab atau habalah saja. Ulama mengatakan sebabnya adalah lafaz karam itu digunakan oleh orang Arab terdahulu untuk buah atau pohon anggur, dan karena khamar itu diambil dari sumbernya dari pohon anggur, dan mereka menamakan sebagai karam karena dari pohon anggurlah mereka peras dan buat sebagai minuman keras. Jadi ini kebanggaan bagi mereka, ya. Dan mereka mengklaim bahwa itu mengantarkan kepada kedermawanan, sifat dermawan, sifat suka berbagi. Maka syariat ini melarang, ya, kata Imam Nawawi, syariat ini melarang penamaan yang semacam itu, dan termasuk juga penamaan pohonnya. Karena mereka karena dikhawatirkan jika mereka mendengarkan penamaan yang semacam itu, mungkin ya mereka kalau dinamakan khamar yang lekat pada pemikiran mereka, pada benak mereka, karam itu adalah khamar. Jadi identik karam khamar, khamar karam, ya. Maka akan menjadikan hati ini, jiwa ini, dan sesuatu yang kalau sudah sering diulang-ulangi akhirnya familiar di tengah-tengah kita, dan kadang ditolerir. Sesuatu yang mungkar pun kalau sering kita lihat dan sering kita dengarkan, kita akhirnya membenarkan, atau paling tidak kita sudah terbiasa sehingga kita tidak peka dan tidak sensitif lagi terhadap hal yang mungkar tersebut. Maka Rasulullah mau mengingatkan akan itu, dan dikhawatirkan mereka mendekatinya. Maka Nabi kita SAW mengatakan yang pantas untuk dinamakan seperti hanyalah laki-laki muslim atau hati seorang muslim, karena karam itu diambil dari al-karmu, diambil dari kata karam, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, ya. Dan dinamakan hati seorang mukmin sebagai karman karena di dalamnya ada keimanan, ada petunjuk, ada cahaya, ada ketakwaan dan sifat-sifat mulia lainnya. Jadi paling pantas untuk mendapatkan istilah karam adalah hati seorang mukmin yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Demikian pula seorang Islam. Kemudian pernyataan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa Ibnu Battal menyebutkan, Ibnu Battal seorang pensyarah hadis Bukhari juga, bahkan yang termasuk yang paling awal mensyarah Sahih Bukhari. Beliau menukil dari Ibnul Ambari yang mengatakan bahwa penamaan inab karman li'anal khamar muttakhad minhu tahu salasah dan seterusnya. Ini sama, ya, kurang lebih sama, yang menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah terdahulu menamakan hal tersebut dengan karam karena mereka menganggap mengantarkan kepada sifat kedermawanan, sehingga hal itu dilarang dalam Islam, ya. وقد ورد النهي تارة عن العنب وتارة عن شجرة العنب فيكون التنفير بطريق الفحوى، لأنه إذا نهى عن تسمية ما هو حلال في الحال بالاسم الحسن لما يحصل منه بالقوة مما ينهى عنه، فلأن ينهى عن تسمية ما ينهى عنه بالاسم الحسن أحرى. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما ملخصه لما كان اشتقاق الكرم من الكرم والأرض الكريمة هي أحسن الأرض فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة إلا عن قلب المؤمن الذي هو خير الأشياء، لأن المؤمن خير الحيوان وخير ما فيه قلبه، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله وهو أرض لنبات شجرة الإيمان. Ya. Dikatakan di sini bahwa
pelarangan tentang penamaan ini kadang pada buah anggurnya dan kadang pada pohon anggurnya, syajaratul inam. Dan hal ini disebutkan untuk membuat orang takut atau tidak mau menyebutkan yang seperti itu terhadap kandungan yang ada dalam anggur tersebut. Jadi entah buahnya atau pohonnya. Karena jika ketika beliau melarang penamaan seperti itu, jika saja li'annahu idza naha an tasmiyati ma huwa halalun fil hal bil ismil hasan lima yahsul minhu bil quwa, ya, karena jika saja nama buah yang sebenarnya boleh-boleh saja, ya, anggur itu sekali lagi halal, ya, halal. Bahkan di surga pun salah satu pohonnya, buahnya adalah buah anggur. Tapi dikhawatirkan ada di belakangnya, ada setelah itu. Maka sebagai langkah antisipatif dilarang hal tersebut. Maka gimana lagi, maka yang lebih pantas dinamakan adalah memang yang jelas-jelas manfaatnya, yaitu hati seorang mukmin. Kata Ibnu Abi Jamrah, ini juga selalu dikutip perkataan dalam syarah Sahih Bukhari, dikatakan bahwa istiqaqul karam minal karam, dan bumi yang karimah, jadi orang Arab juga biasa bilang bumi yang gembur, ya, tanah yang gembur, bumi yang mudah ditanam dan membuahkan hasil yang baik, itu juga dinamakan dengan al-ardul karimah, buah yang mulia. Dialah sebaik-baik tanah, maka mulia ini kecuali kepada hati seorang mukmin. Ya, jadi kalau dialah satu kemuliaan, suatu hal yang sangat terhormat, maka hal yang mulia dan terhormat ini cocoknya disematkan hanya diberikan kepada hati seorang mukmin, tidak kepada yang lainnya, apalagi kepada sesuatu yang bisa dimanfaatkan salah. Karena hati seorang mukmin adalah khairul asya, dialah sesuatu yang paling baik yang dimiliki oleh dialah terbaik dari segala sesuatu. Dan seorang mukmin khairul hayawan, dan seorang mukmin itu adalah makhluk yang terbaik. Hayawan itu adalah makhluk hidup, ya. Jadi hayawan artinya makhluk hidup. Walaupun kalau dalam bahasa kita hewan itu binatang, ya, binatang. Tapi sebenarnya hayawan artinya makhluk hidup. Makanya manusia juga hewan. Orang Arab bilang hayawanun natiq, ya. Manusia itu hewan yang bisa berbicara, hewan yang bisa berbicara. Jadi mukmin itu adalah ya, makanya dalam Al-Quran juga Allah mengatakan wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, ya, kehidupan akhirat itu hayawan, artinya kehidupan yang sesungguhnya. Jadi hayawan dalam bahasa Arab tidak bermakna tidak harus bermakna binatang, hewan, ya, tapilah sesuatu yang hidup atau makhluk hidup atau sesuatu kehidupan, hakikat kehidupan. Jadi seorang mukmin adalah makhluk hidup yang terbaik. Dan hal yang terbaik pada mukmin adalah hatinya. Jadi seorang mukmin itu yang paling baik adalah hatinya. Kan hati itu, hati, dan pernah kita terangkan maknanya adalah jantung. Dia adalah jika baik organ tubuh tersebut, maka baiklah seluruh anggota tubuh, dan juga sebaliknya. Dan wa huwa ardun linabati syajaratil iman, dan hati itu adalah bagaikan tanah tempat tumbuhnya pohon-pohon keimanan, ya. Memang iman ini diartikan atau dibahasakan sebagai syajaratul iman, ya, dialah pohon-pohon keimanan. Makanya iman itu punya cabang-cabang, ya, syu'bah, cabang-cabang. Karena iman ini diibaratkan sebagai syajarah, sebagai pohon-pohon. Ya, kita baca kesimpulannya, ya. Baca bagian bisa baca bagian Faida walajan nur di halaman 91. Ya.
قال حفظه الله تعالى وفك أسره: فإذا ولج النور القلب رطبا ولانا وبرطوبته ولينه ترطب النفس وتلين وتذهب كزازتها ويبسها وطفئت حرارة الشهوات بالنور الوارد على القلب لأنه من الرحمة والرحمة باردة فانقاد القلب فاتقى فنهى عن تسمية العنب بالكرم وإن كان العنب ذا منافع كثيرة وفوائد متعددة ولكن لما كان يتخذ منه الخمر والسكر كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم رعاية لحق من هو أولى بهذا الاسم منه وغيرة عليه وإشفاقا أن يتحد مع في صفة من أعظم صفاته وهذا من تعظيم حرمات الله ومن الغيرة على القلوب العامرة بالإيمان وبذكر الله وطاعته والبر والتقوى فكيف يتصف ما يتخذ منه الخمر الخبائث بما يتصف به القلب التقي النقي الذي لا خبث فيه وكيف يوصف ما يتخذ منه الخمر بما يوصف به القلب الذي هو معدن التقوى ومحل نظر الرب. Nah, sebagai kesimpulan atau di bagian-bagian akhir dari penjelasan Syekh, beliau mengulangi kembali apa yang telah beliau sebutkan di bagian-bagian awal tentang masalah ini. Beliau mengatakan bahwa jika cahaya iman itu masuk kepada hati seseorang, maka dia akan basah ya, dan akan melembutkan hatinya dengan basahnya iman ya, karena sesuatu yang kering kalau diberikan air dia akan melunak ya. Demikian pula keimanan ini atau hati yang dimasuki oleh cahaya keimanan, dan akan hilang kekerasan yang ada pada hati seseorang dan akan memadamkan api-api dari syahwat dengan cahaya yang datang kepada hati tersebut. Kan itu adalah bagian daripada rahmat yang menjadikan hati akan tunduk dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, maka dilarang penamaan inab dengan karam, karena inab walaupun juga manfaatnya banyak, ini sekali lagi tidak melarang inabnya ya. Jadi jangan sampai difahami larangan makan anggur ya, buah anggur. Bagus anggur, tapi yang tidak bagus adalah yang memanfaatkan setelahnya ya, atau menjadikan dia bahan untuk minuman keras. Walaupun inab memiliki manfaat yang sangat banyak dan faedah yang juga beragam, tapi karena mereka dahulu orang-orang Arab menggunakan sebagai bahan untuk khamar dan menjadikan mereka mabuk, maka Nabi kita SAW melarang hal tersebut dan menamakan dengan al-karam sebagai penjagaan terhadap kemuliaan hati itu. Dan ini tujuannya adalah untuk ya memuliakan atau mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah. Jangan sesuatu yang umul khaba'ith, sesuatu yang dinamakan sebagai induknya kejahatan, yaitu khamar, justru dipuji dengan pujian-pujian yang bisa merubah maknanya atau membuat orang salah persepsi tentang khamar tersebut. Maka wajib untuk kita memuliakan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian mengagungkan hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pantas untuk dipuji dan dimuliakan adalah hati seorang mukmin yang penuh dengan zikir kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, melakukan perbuatan kebajikan dan ketakwaan, dan tidak sangat pantas dinamakan hal itu dengan terhadap buah inab. Lalu sebagai penutup ya, mungkin Ustaz ya. Nah, ada
sedikit syubhat ya, ada sedikit syubhat. Ada yang mengatakan kenapa di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah melarang menamakan inab dengan karam. Padahal kalau kita telusuri hadis-hadis yang ada, kita dapati ternyata ada hadis yang menyebut inab dengan karam. Apa itu? Hadis tentang larangan muzabanah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW melarang bai, salah satu jenis jual beli yang terlarang adalah muzabanah. Dan muzabanah adalah dijelaskan dalam hadis itu, yaitu menjual ats-tsamarah, menjual buah-buahan yang masih ada di pohonnya, bitamar, dengan kurma. Jadi dijual beli, barter, jual beli pohon, buah yang masih ada di pohonnya dengan kurma. Dan menjual zabib, anggur, kismis ya, zabib, bil karam, dengan karam. Karam ini anggur maksudnya ya. Di sini ada berarti Rasulullah sendiri mengatakan al-karam, beliau sendiri menyebutkan al-karam, padahal beliau melarang penyebutan al-karam. Apa jawaban terhadap hal tersebut ya? Semacam ada kontradiksi, beliau melarang, ternyata beliau juga pernah menyebutkan istilah al-karam untuk anggur. Jawabannya ada dua ya, ulama menjelaskan tentang tersebut, bahwa yang pertama, bahwa penamaan karam itu yang dimaksudkan anggur itu mungkin adalah salah satu istilah dalam ilmu hadis tasarruf ahadi ruwat. Ada perawi di antara deretan sanad itu, ada perawi yang menyebutkan secara makna. Jadi bukan Rasulullah yang menyebutkan, tapi di antara perawi ada yang menyebutkan istilah karam, padahal sebenarnya Rasulullah sendiri menyebut dengan al-inab. Dan itu kadang terjadi. Dan yang kedua, dan ini yang paling banyak disebutkan oleh ulama kita, bahwa ini untuk menjelaskan pelarangan ini tidak sampai kepada hal yang diharamkan, dia dimakruhkan saja ya, tanda kutip ya, dimakruhkan dalam artian kadang sesuatu yang makruh terpaksa disebutkan untuk menunjukkan tidak sampai haram ya. Makanya ketika Rasulullah di antara penjelasannya, para ulama kita menyebutkan ini, walaupun khilaf ya tentang masalah ini, tentang hukum minum berdiri umpamanya, minum berdiri. Rasulullah jelaskan, la yashrabanna ahadun minkum qa'ima, jangan sampai salah seorang di antara kalian minum berdiri. Tapi beliau sendiri pernah mempertontonkan kepada sahabat minum berdiri, dan Ali bin Abi Thalib menjadikan itu sebagai alasan untuk beliau juga pertontonkan kepada sahabat bahwa saya minum berdiri karena saya menyaksikan Rasulullah dan saya tahu kalian mengingkarinya, tapi saya melihat ini Rasulullah lakukan, maka saya mau jelaskan kepada kalian bahwa ini sah-sah saja. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beliau ketika minum berdiri, padahal beliau melarang dengan sabda beliau. Ini tentu saja banyak cara untuk memadukan antara hadis-hadis ini, tapi salah satunya yang disebutkan Imam Nawawi adalah beliau menjelaskan bahwa pelarangan ini tidak sampai haram, dia tanda kutip cuma makruh ya, cuma makruh, maksudnya tidak sampai haram. Lalu kalau ditanya lagi, apakah Rasulullah berhak atau apakah Rasulullah juga melakukan hal yang makruh, maka kata ulama kita, pada saat beliau menjelaskan tidak haram itu untuk menjelaskan sehingga tidak makruh bagi beliau ya. Jadi ketika beliau melakukan itu untuk menjelaskan bahwa tidak sampai haram, maka beliau tidak sedang melakukan hal yang makruh. Adapun kita yang tidak perlu untuk itu, maka tetap makruh untuk melakukannya. Nah, itu di antara cara ulama kita untuk memadukan hadis-hadis yang kelihatan bertentangan ini. Intinya bahwa dihindari peristilahan al-inab dengan istilah karam ya. Jadi mungkin hal ini kita dapatkan dalam istilah-istilah yang beredar di tengah-tengah kita ya. Jadi satu penamaan yang sebenarnya yang pemanfaatan negatifnya lebih banyak, tapi orang berusaha menamakannya dengan nama-nama yang sangat indah yang membuat orang tertarik untuknya. Ada contohnya tuh? Ini kan kalau kita istilah inab, karam jarang ya. Tapi ada enggak istilah yang beredar di tengah-tengah kita, sesuatu yang sebenarnya buruk atau lebih banyak keburukannya
pemanfaatannya untuk hal yang buruk, lalu orang menamakannya dengan nama yang indah yang membuat orang tertarik. Untuk tampil, untuk lebih kelihatan lebih elegan gitu ya. Apa? Riba dengan bunga ya. Masya Allah, riba, bunga. Siapa yang tidak suka bunga? Ya. Bunga menunjukkan keindahan ya, bunga. Dan bahasa Arabnya juga dikatakan fawaid ya. Kalau bahasa Arab faidah bangkiyah, bunukiyah. Faidah bank ya kan bisa. Dinamakan dengan itu. Padahal hal yang terharamkan ya, hal yang diharamkan. Itu biasa memang ya istilah yang semacam itu. Itu inti dari hadis kita adalah peranan semacam itu, dan juga hal yang terpenting adalah bagaimana hati seorang mukmin sepantasnya penuh dengan kemuliaan, ketakwaan, cahaya iman yang menjadikannya dia memancarkan cahaya-cahaya yang terbaik bagi orang yang ada di sekitarnya dan senantiasa diisi dengan kebajikan dan ketakwaan. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.